nikmat makan minum yang selama ini kita nggak rasakan dahsyatnya satu teguk air, nanti cobakan, ya cobai. Minum pertama sebut nama Allah. Jadi yang penting itu Bapak Ibu, saat makan minum itu ingat Allah atau tidak? Saat kerja ingat Allah atau enggak? Bahkan orang yang melakukan pernikahan, hubungan badan, dia ingat Allah nggak saat itu yang penting sebenarnya. Ini lagi nggak boleh kan? Semuanya nggak boleh. Ketika tidak dibolehkan itu, ada nggak rasa terima kasih dia? Oh begini rasanya. Nah, dan ini nggak mungkin kalau kita cuma sibuk urusan fikih. Kita kalau fikih kan udah cukup. Rukun puasa ada berapa? 2 aja kan? Niat, menahan diri dari makan, minum, dan hubungan badan. Selesai sudah. Itu syariat. Syariat sudah beres. Maka bab ruhaninya yang harus diisi. Itulah tujuan Nabi SAW berpuasa. Inilah yang Nabi kalamkan ketika beliau mengatakan Allah tidak melirik puasamu. Falaisa lillahi hajatun. Allah nggak lirik puasamu selama belum lam yada, ya, qaulaz zur, belum meninggalkan kalam-kalam zur, kata-kata yang tidak benar, nyinggung orang, ya, kata-kata bohong. Zur itu kan kizib, bohong. Hari ini mudah sekali untuk bohong, ya, sangat-sangat mudah. Mudah sekali nyakitin orang, nggak perlu pakai ngomong langsung, bisa lewat sosial media. Udah puasa sosial media siang ini? Wah, saya sampai maghrib aja, ntar habis maghrib pulang lagi gitu. Ya banyak juga yang begitu. Dikira tujuan untuk puasa itu cuma saat puasa, bukan. Tujuan puasa itu adalah setelah puasa. Ini coba cek nanti, makannya nafsu nggak? Makannya itu membabi buta nggak? Jika iya, batal hari puasa, ya. Batal maknanya, secara fikih sah, tapi di sisi Allah nggak dipandang. Di sisi Allah nggak dipandang itu. Jadi keberhasilan puasa, indikatornya bisa dicek semenjak di dunia, jangan nunggu di akhirat, kelamaan. Nanti ketika berbuka, saya nafsu membabi buta atau tidak? Atau saya ingat Allah di saat itu? Makanya Nabi mengatakan, dimakruhkan, ya, orang-orang yang berbuka diundur. Jadi ta'jil itu bahasa Arab, artinya memajukan. Ajjala yu'ajjilu ta'jilan. Apa yang dimajukan? Iftarnya, makannya. Sekarang ta'jil maknanya apa Pak Ketua? Makan gitu ya, takjil ya. Bukan, takjil itu bahasa Arab artinya menyegerakan berbuka. Berbuka itu bahasa Arabnya iftar. Jadi yang sahih, waktu saya masih remaja, saya ketua rohis juga Pak dulu, saya nggak nyebut itu takjil, saya nyebut iftar. Tapi kok belakangan bahasa Arabnya jadi slang. Tapi lumayan lah, Arabik dikit Pak. Ya, Arabisasi Pak, Islamisasi ya. Sampai jam berapa nih? Masih lama. Sampai jam lama. Iya, ini jam berapa? Oke, baik. Masih lanjut. Kayaknya jam kita lain ya. Satu kali Nabi SAW berkalam. Ini kalam hadis saya ulang-ulang di mana-mana karena ternyata inilah tujuan puasa. Iza kana yaumu shaumi ahadikum. Jika kamu pada hari puasamu ada orang yang ngajak tengkar, qatalahu au syatamahu, atau ngajak perang mulut. Kalau sekarang perang status. Falyakul inni sha'im. Jawablah, tanggapilah dalam hatimu atau ngomong kepada dia, inni sungguh aku sedang sha'im. Sha'im ini dalam bahasa Arab kata kerja itu bisa dirubah jadi 9, bisa jadi 14. Shama yasumu sauman, siyaman, fahuwa sha'imun. Sha'im itu artinya orang yang sedang berpuasa. Orang ngajak kita tengkar, orang ngajak kita berbalas-balas kata, caci maki, tapi kita ngomong aku puasa, berarti lagi puasa apa itu? Pak Anu, kalau saya bilang belagu lu, tersinggung kan? Sok soleh lu, nah gitu ya. Pasti tersinggung. Emang gue soleh, seharusnya begitu ngomongnya kan. Jadi gak usah tersinggung. Kita singgung apa kek? OJK ini kan
ibarat KPK-nya bank, Pak. Lembaga-lembaga, kata teman-teman saya, Pak. Jadi kalau OJK datang tuh, kami tegang semua katanya. Jadi ini apa nih, malaikat kali ya? Orang-orang seperti Bapak ini, dikata-katain orang, nggak membalas dengan kata-kata itu, tapi mengatakan, saya puasa. Ternyata menang versi Nabi itu bukan membalas balik, tapi menang versi Rasulullah adalah ketika mengatakan, maaf saya puasa. Ya, gimana, bisa nggak begitu ntar? Ya, kalau bisa begitu baru sukses puasanya. Menahan makan minum itu cuma sarana. Nah, Imam Ghazali menjelaskan filosofi puasa, kan beliau juga seorang dokter, ngerti ilmu kedokteran, tapi nggak pernah praktek ya. Beliau cuma belajar ilmu kedokteran, tapi tidak pernah praktek. Imam Ghazali mengatakan, orang kalau makan darahnya kuat, maka peredaran darahnya Masya Allah. Jika dia dipancing untuk sesuatu yang membuat emosinya naik, marah itu kan ketika darah kita naik ke kepala semua. Coba rasain marah, Pak, kepalanya panas nggak? Begitu. Ya, yang sering marah di jalan, ya, itu betul-betul dahsyat sekali. Saya ini kan dulu waktu kuliah sering debat dosen kerjanya. Sampai kemudian udah S2, saya udah jarang debat dosen. Udah sama-sama tahu aja deh. Mau dosennya nyeleneh, saya diem aja ya. Udah capek, 5 tahun, hampir 5 tahun saya kuliah S1, 4,5 tahun. Itu kerja debat tiap hari. Dan kayaknya sudah lelah. Sudah lelah sekali. Ya. Dan saya sudah biasa bodoh-bodohin orang, Pak. Bodoh kamu, masa ini aja nggak baca. Itu kayak puas dulu. Itu ada saksinya yang tadi jadi nasyid, Pak. Penasyid itu teman sekamar saya dulu itu. Dia saksi kesombongan saya masa lalu. Sampai sekarang masih sombong dikit ya. Ketika kita dipancing untuk hal yang begitu, disebut bid'ah, disebut sesat, gimana Pak kira-kira? Wah, emosi kita dahsyat tuh naik. Kalau dulu saya jabanin tuh orang. Kalau perlu saya datangin orangnya. Ya, dulu kita bawa kitab sampai ada orang membid'ahkan saya bawa kitab datang ke situ. Ya, jawaban nggak ada hasilnya. Dia nggak menang, saya juga nggak kalah, ya nggak jelas deh. Ternyata orang yang beruntung itu bukan yang menang hujahnya, yang bagus argumentasinya, yang bisa menjawab ketika orang mengata-ngatainya, tapi yang paling bagus ketika dia mengatakan maaf, aku sedang puasa. Itulah puasa yang sebenarnya. Jadi indikator kita sudah disebut shaimun, muttaqin, orang bertakwa. Dia mulai bertakwa di lisannya, mulai bertakwa di jari-jarinya. Takwa itu artinya menjaga, wikayatul qalbi wal lisani wal jawarih. Itu takwa, menjaga kolbu, lisan dan semua anggota tubuh dari hal-hal yang membuat Allah tidak melirik kita kembali. Maka Bapak Saudara sahabat yang dimuliakan Allah, ini baru 3 hari, belum lama masih ada lagi, masih ada kesempatan saya dan kita semua menaikkan kualitas puasanya. Ya, siap ya menaikkan besok. Oke, yang terakhir yang mau saya sampaikan, puasa meninggalkan makan yang halal, benar nggak? Kita di rumah ada makanan, di sini ada makanan. Dari tadi makanan seliweran ada yang makan nggak? Itu halal loh Pak dimakan. Nggak maling, nggak najis, ya? Bukan daging babi kan itu, yang di dalam itu, bukan daging anjing juga kan, bukan. Tapi kenapa kita nggak makan? Padahal nggak maling, padahal bukan haram, bukan najis. Karena di dalam diri ini ada perjanjian yang disebut niat. Maka orang-orang yang berniat di malam tadi disebut yubayyit laila. Dia sedang memantapkan perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak ini kalau di WC, toilet sendiri, nggak ada orang lihat, berani minum nggak? Nggak berani. Di kamar berani sendiri, makan minum nggak akan berani. Kenapa nggak berani? Karena ada perjanjian itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Benarlah Rasulullah mengatakan, la siyama liman lam yubayyit laila. Yang tidak berniat di malam hari belumlah disebut berpuasa. Meskipun secara fikih sudah sah, mungkin barangkali ya, tapi ahli fikih yang jumhur mengatakan tidak, ya, mesti niat. Gak cukup niat awal Ramadan. Ini yang saya pilih Pak. Kan banyak tuh ustadz mengatakan cukup niat di awal Ramadan, bener gak? Untuk sebulan, enggak.
Itu untuk hati-hati aja. Niat mesti sebelum subuh, bisa dari isya sampai subuh, terserah pilih waktunya. Ya. Kalau yang halal pun saya tidak makan, apalagi yang haram. Istri di rumah halal Pak, mau diapa-apain? Suami kalau punya Bu ya, halal. Tapi tidak dilakukan. Kenapa? Karena ada perjanjian kepada Allah. Maka saya mengajak nih teman-teman insan OJK, coba kerjanya dijadiin ibadah. Kalau ibadah kan kita niat. Orang ibadah, maukah korupsi dalam rakaatnya? Ada nggak orang subuh ngurangin setengah? Wah, nggak ada orang nih, gua 1,5 aja deh gitu. Bisa nggak begitu Pak? Subuh, zuhur yang capek itu ya. Kita masbuk, nggak ada orang lihat. Baru 3 rakaat langsung assalamualaikum. Bisa nggak begitu? Nggak bisa, karena kita tahu kita lagi ibadah. Orang yang lagi ibadah dia nggak mau main-main dalam urusan ini, nggak mau ngurangin, nggak mau nambahin. Sama, jika insan OJK atau insan mana saja menjadikan kerjanya ibadah, insya Allah tidak akan main-main di sini, karena ada perjanjian dengan Allah yang bernama niat. Jadi sedekat apa hamba kepada Allah, sedekat dirinya dan niatnya. Jadi Allah tuh memperhatiin niat kita semua. Ini niat kita ngapain? Kalau niat kerja cuma mencari duit, capek, ada stresnya Pak nanti. Tapi coba niat kerja, ini negara besar, butuh orang-orang tulus untuk menjaga negeri ini. Coba besarnya negara kita sebesar Eropa Pak. Di Eropa, berapa negara Eropa itu? 30? Ada? 30-an. Indonesia hanya 1 negara. Maka nikmat bernegara ini coba dijadikan bekerjanya ibadah. Kalau sudah ibadah, nggak bakal ada orang yang nggak benar. Kalau salah lupa waklum ya. Kalau keliru keambil ya nggak apa-apa. Ya. Nanti Allah maklumi, tinggal dibalikin ya kan. Tapi jika disengaja, berarti dia tidak menjadikan kerjanya jadi ibadah. Bapak Ibu, nih kalam penutupnya ya. Kalau saya menjadikan kerja saya ibadah, saya bisa nggak mengejar ketertinggalan kita dengan ulama-ulama dan para sahabat dahulu? Bisa nggak kira-kira? Insya Allah bisa. Coba kerja dari jam berapa Pak berangkatnya? 6:30 udah berjalan? 6:30? 6:30 pulang jam berapa nih? Nyampe di rumah biasanya hari-hari jam berapa? Nggak jelas. Bisa jam 6, bisa jam 8, bisa jam 9. Kalau Bapak nggak jadi ibadah, Ibu nggak jadi ibadah, kapan ibadahnya? Pulang-pulang ditidur. Maka tidak ada lagi jalannya kecuali bagi orang yang bekerja ini adalah menjadikan kerja sebagai ibadah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang syukur itu seperti berpuasa. Kata Nabi, at-ta'imus syakir, orang yang makan dan dia bersyukur. Ka as-sa'imis sabir, seperti orang berpuasa dan dia sabar. Pilih mana, hidup susah atau hidup senang? Pilih mana, hidup negeri damai seperti Indonesia atau Suriah? Indonesia. Maka syukuri ini, orang-orang kayak Bapak ini perlu, kayak Ibu ini perlu, biar nanti nggak banyak penyusup-penyusup di negeri ini yang akan menghancurkan nikmat kita bernegara. Semoga puasa kita diterima oleh Allah. Semoga puasa ini sampai mendidik rohani, menghancurkan emosi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum.